Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Review Indonesia. One Piece chapter terbaru sudah rilis nih. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita bahas bersama-sama isi chapter kali ini. Judul chapter 1101 adalah Untuk Bonnie, di mana judul ini merujuk pada kalimat pertama pada surat yang ditulis Kuma untuk Bonnie. Chapter dimulai dengan box narasi yang menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu dari timeline saat ini, Kuma sedang berada di Gunung Kolubo di kerajaan Koa. Kuma sedang mengamati Luffy yang saat itu berumur 16 tahun dan sedang melatih jurusnya yaitu Gomu Gomu no No. Terlihat kaki Luffy memanjang tinggi ke atas dan menghancurkan bebatuan yang cukup besar hingga hancur berkeping-keping. Itu adalah jurus yang Luffy gunakan untuk mengalahkan Arlong. Hewan-hewan buas yang ada di sana pun ketakutan melihat Luffy menghancurkan batu besar tersebut hanya dengan satu serangan kaki. Kuma flashback pada saat dirinya masih berada di pasukan revolusi yang saat itu sedang berada di kerajaan Goa. Kemungkinan pada saat itu adalah timeline saat Sabo yang baru mulai berlayar ke lautan dengan kapal kecilnya. Kemudian di tengah laut, Sabo berpapasan dengan kapal milik Tenryubito dan kapal kecil milik Sabo ditembak oleh Tenryubito tersebut. Pada saat itu, Dragon menyelamatkan Sabo dan membawanya dengan pasukan revolusi. Kuma menanyakan sesuatu pada Dragon. Ia melihat sepertinya Dragon begitu mengenali pulau ini. Sebelumnya, Kuma juga mengelilingi pulau tersebut hingga menemukan sebuah desa terpencil di pinggiran kota dan melihat ada seorang anak kecil di sana. Dragon pun langsung memotong pembicaraan Kuma dan menyuruhnya diam atau sebaiknya dia membunuh Dragon saja. Maksud perkataan Dragon adalah bahwa anak adalah kelemahan para orang tua. Jadi kalau kelemahan Dragon sudah diketahui, sama saja kalau Kuma bisa membunuh Dragon kapanpun. Kuma yang mengerti dengan arah pembicaraan Dragon pun meminta maaf dan akan melupakan apa yang dia lihat. Kembali ke Luffy yang sedang melatih jurus barunya. Ia mengatakan kalau jurus tersebut akan dia simpan untuk melawan musuh yang kuat nantinya. Luffy berkata saat dia memiliki kru sendiri dan ada musuh yang mencoba mengambil mereka, dia tidak akan membiarkannya dan dia akan menggunakan jurus Gomu Gomu no No pada musuh tersebut. Terlihat hewan buas yang ada di sana masih ketakutan melihat jurus Luffy tersebut. Kemudian Kuma yang sedang mengamati Luffy dari belakang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Denden Mushi yang dibawanya. Luffy yang mendengar bunyi sesuatu langsung menoleh ke belakang untuk melihat sumber suara tadi. Tapi Kuma dengan cepat menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk langsung berpindah tempat. Luffy merasa merinding dengan sesuatu yang baru dia rasakan. Dia mengira kalau masih ada hewan buas yang belum dia kalahkan di pulau ini dan akan segera menghajar mereka semua sebelum Luffy berlayar. Kuma diperintahkan untuk menghabisi para bajak laut yang melarikan diri setelah menyerang dan menjarah barang-barang dari kapal milik pedagang. Tetapi Kuma tidak langsung mengejar bajak laut tersebut. Dia mendatangi kapal pedagang yang terbakar dan rusak parah akibat bajak laut yang menyerangnya dan terlebih dahulu menolong orang-orang yang terluka. Para pedagang yang ada di kapal tersebut berterima kasih kepada Kuma. Setelah semua orang selamat, barulah Kuma mengejar bajak laut tadi. Para awak kapal yang melihat Jolly Roger bajak laut Kuma langsung ketakutan dan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Kuma pun juga tidak melukai atau merusak kapal bajak laut tersebut. Mereka pun mengembalikan barang jarahan kepada Kuma. Gila sih ini. Di saat kemarin di koran berita dituliskan kalau Kuma sang tirani yang menakutkan menjadi Shichibukai, tapi nyatanya Kuma sebaik ini loh. Kuma yang diperintahkan untuk menghabisi bajak laut yang melakukan penjarahan ternyata tidak langsung mengajar mereka. Dia menolong orang yang terluka dulu, baru kemudian mengejar para bajak laut tersebut. Itu pun Kuma tidak melukai mereka selama mereka menyerah dan mengembalikan barang jarahannya. Benar kata Sabo, Kuma sungguh sebaik itu. Berbanding terbalik dengan apa yang dunia ketahui tentang Kuma. Kembali ke lautan. Setelah Kuma menyelesaikan tugasnya, dia kemudian kembali berlayar sambil menuliskan surat untuk Bonnie. Isi surat tersebut adalah Kuma yang menceritakan kepada Bonnie kalau dunia penuh dengan keindahan yang tidak bisa digambarkan. Dia menantikan waktu di mana Bonnie tersenyum ceria saat merasakan sendiri keindahan itu. Kuma juga mengatakan di surat tersebut kalau dia sangat menyayangi Bonnie, walaupun dia sudah berulang kali mengatakan itu di surat yang selalu dia kirim.
Di kerajaan Sorbet, Bonnie ternyata selalu berada di depan kotak surat dan menunggu datangnya surat dari Kuma. Tapi Alpha yang saat itu ditugaskan mengawasi Bonnie ternyata juga selalu merobek surat dari Kuma untuk Bonnie. Dalam sebulan, Kuma mengirimkan 10 surat untuk Bonnie, tapi semua surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan Bonnie karena selalu dirobek dan dibuang ke sampah oleh Alpha. Bonnie pun kesal dan marah karena dia tidak pernah mendapatkan surat dari ayahnya. Kemudian Bonnie yang sedang emosi, badannya menjadi besar dan gemuk seperti perawakan Gyokyo. Bonnie terlihat ingin menumpahkan kekesalannya pada Gyokyo dan mengajaknya bertarung. Saat mereka sedang bertarung, Alpha tiba-tiba memasuki gereja dan menyuruh Bonnie untuk minum obat. Tapi Bonnie tiba-tiba kembali ke bentuk anak kecil dan sedang duduk di atas Gyokyo yang babak belur dihajar Bonnie habis-habisan. Alpha yang tadi sekilas melihat Bonnie bertubuh besar pun agak curiga pada Bonnie, tapi ia tidak begitu mengkhawatirkannya karena dia pikir itu hanya perasaannya saja. Sepertinya Alpha memang tidak tahu kalau Bonnie adalah pemakan buah iblis Toshi Nomi, karena memang nenek Connie menyuruh Bonnie menyembunyikan kekuatannya tersebut untuk jaga-jaga. Alpha kemudian menyuapkan obat pada Bonnie yang ternyata itu bukan obat, melainkan hanya placebo rasa lemon pahit. Latar berpindah ke wilayah Vegapunk. Saat itu namanya masih Divisi Sains Angkatan Laut 08, belum menjadi Egghead. Tapi terlihat kalau bangunan-bangunan di sana sudah hampir semuanya seperti Egghead pada masa sekarang. Terlihat Vegapunk saat itu sedang memisahkan otaknya yang tinggi tersebut dan dipindahkan ke langit bersama dengan laboratoriumnya menggunakan awan pulau. Ini yang nantinya akan menjadi Punk Records di Egghead. Vegapunk mengatakan kalau setengah yang ada di pulau ini hanya hologram. Dia juga sudah merencanakan ini untuk pulau Punk Hazard. Tapi di timeline saat ini, Punk Hazard malah menjadi pulau setengah api setengah es akibat pertarungan Akainu dan Aokiji. Dan dengan dipisahkannya otak atau kepala Vegapunk yang tinggi itu, ia merasa kepalanya sangat ringan. Stussy pun mengatakan kalau itu cocok dengannya. Di sini terlihat juga ada Kuma yang sedang duduk di sebuah alat operasi. Dengan di tubuhnya terpasang kabel-kabel yang digunakan oleh Vegapunk untuk melakukan operasi pada tubuh Kuma. Terlihat Stussy menanyakan siapa di antara mereka yang memiliki takdir paling aneh. Manusia yang tidak memiliki kebebasan atau kloningan yang memiliki kebebasan. Kuma pun juga menanyakan hal tersebut pada Vegapunk tentang apa yang akan terjadi kalau kepribadian Kuma dihapus. Saat ini Kuma memiliki reputasi yang selalu patuh dengan perintah dari pemerintahan dunia. Tapi Vegapunk memberikan analogi kalau seandainya Kuma disuruh membunuh seorang anak kecil, apa yang akan Kuma lakukan? Jadi Kuma bukan hanya akan kehilangan ingatannya, tapi juga rasa empati dan kemanusiaannya, dan tidak bisa untuk melawan perintah apapun, sekalipun itu membunuh seorang anak kecil. Tapi saat ini Kuma masih memiliki kebebasan dalam dirinya sampai saat operasinya selesai, yaitu sekitar 1 tahun lagi. Di sini kita bisa sedikit memahami bahwa pada saat Luffy dan kawan-kawan kewalahan melawan pasifista Sentomaru dan Kizaru, Kuma datang menyelamatkan mereka. Ada momen di mana Kuma mendatangi Rayleigh yang saat itu tengah bertarung dengan Kizaru. Kuma mengatakan pada Rayleigh kalau dia berasal dari pasukan revolusi dan akan menyelamatkan bajak laut topi jerami. Kuma menerbangkan semua kru topi jerami ke tempat-tempat yang pernah Kuma kunjungi sebelumnya, yang diperlihatkan pada beberapa chapter yang lalu. Dan sesaat sebelum Kuma menerbangkan Luffy, dia mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi itu artinya pada saat itu Kuma masih memiliki kebebasan dan kesadaran pada dirinya bahwa dia adalah anggota pasukan revolusi dan dia harus menyelamatkan anak dari dragon yang mungkin sebagai bentuk balas budi dirinya kepada dragon yang sudah mempertemukan dirinya dengan Vegapunk dan membuat Bonnie bisa sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu adalah detik-detik terakhir sebelum operasi Kuma benar-benar selesai dan kepribadiannya benar-benar dihapus. Itu juga menjelaskan kenapa Kuma lah yang menjaga kapal bajak laut topi jerami selama 2 tahun saat
saat Luffy dan kawan-kawan melakukan latihan. Kemungkinan Kuma meminta Vegapunk untuk mengerahkan satu pasifista atau tubuh asli Kuma itu sendiri untuk diprogram agar bisa melindungi kapal bajak laut topi jerami. Dan program selesai ketika salah satu krunya sudah datang ke kapal tersebut. Kembali ke chapter. Saat tengah melakukan operasi, Kuma masih menyempatkan untuk menulis surat untuk Bonnie. Dia ingin terus mengirimkan surat untuk Bonnie sebelum operasinya selesai. Di surat tersebut, Kuma mengucapkan selamat ulang tahun pada Bonnie. Meskipun dia tidak tahu kapan Bonnie akan membaca surat tersebut, tapi Kuma tetap mengirimkannya. Di kerajaan Sorbet, orang-orang di sana sedang merayakan ulang tahun Bonnie yang ke-9. Nenek Connie membuat pizza super besar untuk Bonnie dan mereka semua melakukan pesta bersama hingga malam hari. Saat semuanya tertidur, Bonnie kembali mengecek kotak surat berharap ada surat dari ayahnya yang datang. Tapi sayang, kotak surat tersebut masih kosong seperti biasa. Bonnie terlihat menangis karena surat yang dia tunggu-tunggu bahkan sampai dia berumur 9 tahun tetap tidak datang. 6 bulan pun berlalu sejak ulang tahun Bonnie yang ke-9. Artinya saat ini Bonnie berusia 9,5 tahun. Surat dari Kuma pun tidak pernah sampai ke tangan Bonnie. Dan terlihat Alpha masih merobek-robek surat yang datang dari Kuma. Kali ini latar berpindah ke Baltigo, markas pusat pasukan revolusi. Di sana terlihat Dragon sedang berbincang dengan anggota pasukan revolusi melalui Denden Mushi. Sabo juga mendengarkan perbincangan mereka. Mereka memberikan laporan kalau Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi lagi yang saat itu sedang dalam keadaan berbahaya. Tapi Kuma selalu datang dan pergi tanpa mengatakan apapun. Dragon pun mengatakan kalau Kuma pasti memiliki alasan di balik tindakannya itu dan kita harus menghargai bantuan Kuma. Sepertinya Kuma tidak ingin kalau pemerintahan dunia tahu kalau dia masih melakukan kontak dengan pasukan revolusi, bahkan membantu mereka bertarung. Kembali ke kerajaan Sorbet. Terlihat batu Sapphire Scales yang ada di wajah Bonnie sudah menghilang, yang menandakan Bonnie sudah sembuh total. Tapi Alpha tetap tidak membiarkan Bonnie keluar dari gereja sebelum usianya tepat 10 tahun. Di sini terlihat Nenek Connie berbisik kepada Bonnie dan teman-temannya yang ada di gereja. Dia mendapatkan informasi dari salah satu bawahan Alpha yang sedang mabuk di kota. Dia tidak sengaja mengatakan kalau Alpha adalah agen rahasia pemerintahan dunia. Nenek Connie pun berkata kalau tidak mungkin Kuma tidak mengirimkan surat satu pun untuk Bonnie. Dan untuk apa mereka menahan gadis kecil yang sehat di sini selama 6 bulan lagi. Bonnie pun terlihat setuju sambil menahan tangisnya. Connie diam-diam sudah merencanakan pelarian diri Bonnie dari sini. Dia sudah menyuruh Gyogyo dan yang lainnya untuk membuatkan kapal yang terlihat seperti pizza untuk Bonnie. Nenek Connie menyuruh Bonnie untuk mencari ayahnya dengan berlayar ke lautan dengan ditemani Gyogyo dan para nelayan kuat yang lain. Kemudian Nenek Connie menyuruh Bonnie untuk bertukar pakaian dan Bonnie menggunakan kekuatannya agar menjadi lebih tua dan sama persis seperti Nenek Connie. Dia pun keluar dari gereja dengan penampilan seperti Nenek Connie dan berpamitan pada Alpha kalau dia akan kembali ke istana. Itu adalah kali pertama Bonnie keluar dari gereja dan baru kali itu dia melihat ada tanah, rumput, langit, dan matahari yang bisa ia lihat dan rasakan secara langsung. Gyogyo dan yang lainnya sudah bersiap di kapal dan ketika Bonnie sampai di pelabuhan, Bonnie terlihat kembali ke bentuk anak kecilnya sambil berlari menuju ke kapal tersebut. Ketika Bonnie naik kapal, tidak berlama-lama lagi mereka langsung berlayar ke lautan. Di gereja, Alpha kemudian menanyakan keberadaan Bonnie, tapi Nenek Connie yang sedang memakai baju Bonnie mengaku kalau dirinya adalah Bonnie. Itu membuat Alpha kesal dan marah. Alpha pun langsung berlari menuju pelabuhan dan menggunakan Geppo untuk mengejar kapal Bonnie yang sudah berada di tengah lautan. Bonnie seketika flashback pada saat dia menanyakan kepada ayahnya seperti apa wujud Nika. Kuma mengatakan tidak ada yang tahu pasti, tapi ada yang bilang kalau tubuhnya seperti karet dan tidak ada batasan pada apa yang bisa dia lakukan dalam pertarungan. Bonnie kemudian langsung melompat ke langit dan menggunakan kekuatannya di Storm
opsi masa depan. Bonnie mengatakan, berikan aku masa depan untuk menjadi seperti Nika. Terlihat Bonnie menjadi bentuk dewasanya dan tangannya membesar seperti Luffy saat dalam mode Gear 3. Bonnie mengalahkan Alpha dengan satu pukulan dan membuat Gyokyo dan yang lainnya berteriak senang dengan apa yang dilakukan Bonnie tersebut. Alpha pun kemudian terjatuh ke lautan dan kapal Bonnie kembali berlayar. Setelah ini pemerintahan dunia akan mendapatkan kabar kalau Bonnie sang sandera kabur untuk mencari ayahnya. Kapal nelayan yang digunakan Bonnie tersebut nantinya akan berubah menjadi kapal bajak laut yang reputasinya dikenal sama seperti Luffy dan yang lainnya, dan menjadi bagian dari generasi terburuk bajak laut saat ini. Terkonfirmasi sudah bahwa Bonnie adalah kapten bajak laut termuda saat ini. Dia juga mendapatkan bounty untuk kepalanya kemungkinan saat usianya belum genap 10 tahun, dan di timeline saat ini Bonnie berusia 12 tahun. Chapter kali ini berakhir dengan berita bahwa minggu depan libur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.